Oke, jadi pertemuan hari ini melanjuti dari Ustaz UTS, yaitu tentang if dan while control structure. Jadi struktur kontrol if dan struktur kontrol while dalam pemrograman ALIS 3. Ya. Oke, mungkin apa saja sih pembahasan untuk materi hari ini? Itu kita bisa jabarkan di sini. Yang pertama, materi hari ini yaitu membahas tentang menggunakan struktur kontrol if. Itu gimana, yang dimana juga menggunakannya untuk mempengaruhi eksekusi instruksi. Jadi teman-teman nanti bisa mengamati dengan penggunaan struktur kontrol if, ini mempengaruhi eksekusi instruksinya seperti apa. Kemudian yang kedua, itu adalah menggunakan struktur kontrol while untuk membuat looping kondisional dari behavior yang berulang. Jadi, teman-teman nanti akan mengamati dan bisa mencoba secara langsung dalam pemrograman ALIS 3 ketika teman-teman menggunakan struktur kontrol while, yang dimana teman-teman dapat membuat looping yang ada kondisinya atau ada syaratnya. Jadi pada saat apa dilakukan looping, teman-teman bisa buat kondisionalnya dan juga apa saja sih yang dilakukan dalam perulangan tersebut, perilaku apa sih dalam objek yang dilakukan pada saat looping atau perulangan tersebut. Oke, nah mungkin sebelum masuk ke tentang struktur kontrol if ya, yang pertama jadi saya jelaskan kembali, mungkin ini sudah didapat di sebelumnya tentang control statement. Nah di sini saya jelaskan sedikit, teman-teman sebelumnya sudah pernah menggunakan yang namanya struktur kontrol ya. Jadi struktur kontrol itu pada ALIS 3 adalah pernyataan yang siap pakai untuk menentukan urutan menjalankan instruksi pemrograman ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan di gambar itu yang saya warnai merah seperti do in order, do together. Nah, itu adalah sebuah komponen salah satu bagian dari struktur kontrol. Ya. Nah, yang mana sih yang disebut dengan struktur kontrol dalam ALIS 3 atau pemrograman berorientasi objek ini di Java lanjut? Nah, di sini ya bisa teman-teman lihat yang di panel bawah ini ya, ada do in order, count, while, for, it's in, if, do together, it's in together, variable, assign, sama comment. Inilah namanya struktur kontrol di pemrograman ALIS 3. Cuman nanti yang saya akan fokuskan dalam materi ini yaitu tentang while dan if ya. While dan if. Jadi ini pengenalan dulu apa sih itu struktur kontrol khususnya pada ALIS 3. Oke, jadi sudah saya jelaskan struktur kontrolnya tadi yang di bawah itu ya. Jadi ada do in order, kemudian ada count, ada if, ada for, it's in, while, do together, dan it's in together. Jadi ini teman-teman bisa coba ya satu-satu, cuman di sini yang saya jelaskan di sini pada pertemuan hari ini yaitu tentang if dan while struktur kontrol. Nah, ini salah satu penggunaannya ya do together ya. Jadi kalau teman-teman kemarin di latihan sebelumnya ya, itu sudah teman-teman menggunakan do together, menggunakan comment, menggunakan do in order. Nah, ini salah satu teman-teman sudah secara nggak langsung sudah menggunakan yang namanya bagian dari struktur kontrol. Ya, ini hanya gambar aja agar teman-teman lebih mudah memahami dalam pemrogramannya ya. Jadi itu teman-teman sudah menggunakan yang namanya struktur kontrol. Nah, di sini mungkin saya tekankan sedikit teorinya. Jadi struktur kontrol itu juga bisa bersarang ya. Bersarang itu dalam artian nested atau berlapis-lapis ya. Jadi di dalam struktur kontrol, di dalamnya lagi ada struktur kontrol. Nah, itu dinyatakan sebagai struktur kontrol bersarang ya. Jadi struktur kontrol di dalamnya ada struktur kontrol lainnya.
Sebagai contoh, ada sebuah objek biped ya akan melambaikan tangan kiri, kemudian tangan kanannya sambil bergerak maju. Nah, bagaimana menyelesaikan kasus seperti ini? Contohnya, jadi gimana sih kita membuat objek biped itu melambaikan tangan kirinya, kemudian tangan kanannya sambil bergerak maju. Nah, ini kalau sambil berarti do together ya. Nah, ini melambaikan tangan kanan, kemudian tangan kirinya, kemudian tangan kanannya. Nah, ini bagaimana? Nah, inilah menggunakan yang namanya struktur kontrol bersarang. Itu di dalam struktur kontrol ada struktur kontrol lainnya. Nah, jadi inilah jawabannya ya. Mungkin salah satu contoh kita bisa lihat di sini, mungkin coba saya zoom. Nah, ini ya. Jadi kita pertama membuat do in order ya. Nah, di dalam do in order ini, struktur kontrol do in order ini ada do in order lagi. Nah, ini yang dimaksud dengan struktur kontrol bersarang. Nah, di sini lagi sama juga. Do in order ini di dalamnya ada lagi struktur kontrol yang namanya do together. Nah, ini juga termasuk struktur kontrol bersarang ya. Jadi satu melihat, nah ini jadi dia menggunakan banyak perintah ya. Nah, kita coba membuatnya ya, mungkin coba saya tunjukkan dalam pemrograman Java-nya ya. Oke, saya buka dulu ALIS 3-nya. Jadi nanti teman-teman silakan dikerjakan ya di komputernya masing-masing untuk latihan yang itu tadi ya, melambaikan tangan. Di sini saya coba buat objek room. Oke, sorry, saya belum share screen ya. Oke, saya share screen dulu. Ya, jadi saya buat objek room. Kemudian di sini ada biped ya. Jadi saya masukkan biped dulu, klik setup biped. Nah, mungkin ini ya new add dulu aja ya yang mudah. Nah, ini saya atur dulu rambutnya kita ganti dulu. Warnanya maju, biarkan warna kulitnya dicerahkan. Oke, bajunya biarkan saja. Nah, ini ya, mungkin saya namakan adult person. Nah, ini ya. Oke, sudah teman-teman lihat. Sekarang kita buat ininya ya, code editornya. Di code editornya kita lihat di PPT. Jadi ada do in order, di dalamnya lagi ada do in order. Oke, ya dimasukkan. Habis itu ada do together lagi. Ada do together lagi. Nah, di sini ada this move forward. Nah, jadi dia maju ke depan ya. Ini maju ke depan. Sebentar, kita cari prosedurnya. Move forward. Oke, move forward. Kita isi dulu ya, sampai saya lihat slide-nya. 0,25. Di sini 0,25. Kemudian durasinya 1. Ya, kemudian menggerakkan sebagian objek ya.
Jadi di sini adilnya menggerakkan subbagian objek yang namanya keni. Keni. Nah, ini kita bisa cari ya. Left apa right tadi ya? Left keni ya, left keni. Jadi kita cari left keni dalam subobjek ini. Left keni. Nah, ini dia. Ya, jadi ini baru kita masukkan yang namanya backward. Nah, turn backward. Jadi kita cari turn, masukkan, kemudian backward. Ya, isi dia dulu. Kita lihat slide-nya, ternyata 0,02. 0,02. Kita agak isi dengan nilai custom 02. Kemudian duration-nya 0,5. Oke. Baru left hip. Nah, left hip. Jadi kita tambahkan sekarang left hip, kita balik lagi. Habis itu kita cari left hip. Nah, ini dia. Left hip ini bahu ya. Ini istilahnya bahasa Inggris ya. Sorry, ini kita pakai turn juga ya. Turn backward. Jadi turn, masukkan di together, backward. Oke. 0,02. Oke, sama ya. Custom 0,02. Kemudian duration 0,5. Oke, lagi satu. Nah, ini oh ya, right shoulder. Nah, ini bahu kanan. Bahu kanan kita naikkan right shoulder. Nah, ini right shoulder-nya turn left. Turn left. Oke. 0,5. Nah, ini ya baru satu tangan saja. Coba kita tes dulu. Nah, baru satu tangan ya, menurun menaikkan saja ya. Nah, baru kita lanjut ke do in order ini ya. Stop dulu. Kita naikkan do in order ya, tadi teman-teman lihat di slide-nya do in order. Baru tambahkan right with ya. Tambahkan right with. Oke, ini kita pilih right with-nya adalah roll ya, berguling dia. Berguling ke kiri. Oke, benar. 0,25. Ini 1. Nah, lanjut. Habis yang kiri, sekarang yang kanan. Right with roll right. Oke, kita coba kembali. Oke, jadi dia sudah melambaikan tangan ya. Kita balik. Oke. Kameranya mungkin kurang tinggi ya. Oke, nanti kita atur. Sekarang, nah ini do together, do in order-nya. Nah, oke. Sekarang kita buat do in order, do together ini ya. Do together ini coba kita perhatikan. Dia mirip seperti ini ya.
Bisa teman-teman lihat, dia mirip seperti ini. Tapi yang membedakan di sini adalah di sini kan turn backward. Nah, di sini kita lihat turn forward. Jadi kita bisa duplikat saja ya dengan cara menahan kontrol dan keluar ya. Kemudian kita isikan dia ini kita ganti ke forward. Oke, ke forward, kemudian ini turn-nya kembali ke right. Ya, tapi dengan durasi yang sama ya. Baru yang terakhir itu ada yang sama seperti tadi yang di atas. Kita duplikat, cuman bedanya itu roll-nya. Roll-nya dia move forward, oke sama, backward sama. Nah, turn-nya yang beda ya sama roll-nya. Kita duplikat saja ini. Kita bawa ke bawah. Oke. Sorry. Kita duplikat. Nah. Baru kita ganti ini right. Kemudian ini right. Dan ini left. Dan yang terakhir adalah ini kita bawa kembali ke bawah. Sorry. Nah, baru ini keganti forward, kemudian ininya left. Oke. Kita naikkan sedikit kamera view-nya. Oke, sebentar, coba saya atur dulu kameranya. Belum bisa move. Kamera. Sorry. Sorry. 9. Naikin dikit. Oke. Kita kembali lagi. Kita cek ya, right soldier. Nah, ini mungkin saya ada kesalahan sedikit di slide. Bisa teman-teman lihat itu left wise. Yang tadi right wise, sekarang yang right ya, right, left, left. Nah, ini yang masih salah, ini harusnya right. Harus ganti. F, soldier, kemudian ini right, left, right, left, right, left. Ini dia right, left. Oh, ini dia right hip. Kemudian right knee. Oke. Ini left. Ini left. Ini right. Right, right. Right knee.
ini like if, kemudian ini left. Sorry, left soldier ya. Left soldier. Oke. Apa kelihatan hasilnya? Sudah terlihat hasilnya di layar? Apakah sudah terlihat hasilnya di layar? Sudah, Pak. Permisi, Pak. Bapak bisa ulang kah? Bisa coba ya. Coba saya ulang kembali. Jadi tadi yang saya buat itu hasilnya seperti ini. Saya run. Muncul? Sudah muncul? Sudah, Pak. Baru muncul. Nah, ini hasilnya ya, yang tadi saya buat. Jadi dia melambaikan tangan kanannya dulu, baru tangan kirinya. Ya, jadi ini sudah menggunakan if bersarang. Nah, dia bergerak maju juga ya. Kan tadi kasusnya melambaikan tangan kanan, kemudian tangan kiri, dan sambil bergerak maju. Ya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan tadi hasilnya itu di mana sih yang membuat gerak maju dan yang melakukan pergerakan maju dan melambaikan tangan. Oke, kita bisa lihat ya. Jadi yang pertama itu di sini. Ini adalah proses melambaikan tangan. Ya, di sini. Ini melambaikan tangan. Kita catat ya, ini melambaikan. Nah ini. Ini yang melambaikan tangan ya. Coret aja ya. Ini yang melambaikan tangan. Kemudian ini yang ini yang menggerakkan tangannya ya naik ke atas. Kemudian ini yang melambaikan tangan. Ya. Kemudian ini yang bergerak maju. Ya. Seperti tadi ini juga bergerak maju. Ini bergerak maju, yang di move forward, kemudian dia lagi melambaikan tangannya ya. Melambaikan tangannya. Ini menurunkan tangan, sorry, ini menaikkan tangan, ini menurunkan tangannya. Kemudian ini sama juga bergerak maju, memundurkan tangannya, tangan kanannya, kemudian ini menaikkan, sorry ya, ini menaikkan tangan, melambaikannya, habis melambaikannya, kemudian bergerak maju lagi, kemudian menurunkan tangannya. Ya, dari animasi yang tadi kita buat. Ya, jadi ini step-stepnya. Oke, itu tadi secara praktikumnya, jadi teman-teman bisa praktekkan di rumah ya bagi yang sudah punya laptop atau komputer. Jadi kalau yang belum punya bisa coba pakai komputer lab di kampusnya masing-masing ya. Itu saya lanjut ya dari contoh yang tadi. Nah, tadi kan itu tanpa ada syarat ya dalam struktur kontrol. Nah, disinilah sekarang fokusnya saya menjelaskan materi ini tentang if struktur kontrol ya atau struktur kontrol bersyarat. Jadi gunanya yaitu untuk dapat mengontrol instruksi yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi atau keputusan yang dibuat dan diperlukan sebuah struktur kontrol bersyarat. Sebagai contoh, jika warna objek saat ini adalah biru,
ubah warnanya menjadi urin. Nah, contoh kayak gitu. Kalau ketemu warna objeknya biru, kita langsung akan ubah dia menjadi warna urin. Nah, atau mungkin contoh yang kedua, jika lebar ke batu karang kurang dari 1 meter, maka dia bergerak maju setengah meter. Seperti itu. Jadi kalau dia ketemu lebar batunya kurang dari 1 meter, oh ini maka objeknya bergerak maju setengah meter. Kemudian yang terakhir, jika keburaman objek 0, maka dia merubah kembali ke keburaman menjadi 1. Seperti itu. Mungkin sebelum kontrol bersyarat, kira-kira di sini ada yang ditanyakan? Ya, di contoh yang tadi, struktur kontrol bersyarat, kalau ada yang ditanyakan, nanti bisa tulis saja di kolom chat ya, atau gunakan fitur raise hand, baru saya akan berhenti menjelaskan ya. Oke, saya lanjut saja. Nah, jadi inilah bedanya tadi struktur kontrol yang teman-teman buat secara bersarang. Yang di sini saya jelaskan tentang if struktur kontrol. Jadi if struktur kontrol itu merupakan sebuah kontrol yang memerlukan kondisi bernilai true atau false. Jadi kalau true dia ngapain, kalau false dia ngapain. Ya, tujuannya itu untuk mengeksekusi sebuah instruksi dalam program. Nah, jadi di sini ada pengecekan ya. Kalau dia true, dia apa yang dieksekusi. Kalau dia false, apa yang dia dieksekusi. True itu benar, false itu salah. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, apa sih bagian-bagian if struktur kontrol dalam pemrograman ALIS 3? Oke, mungkin Yusuf Waswok ada yang tanyakan? Open mic. Yusuf ada yang ditanyakan? Sini saya lihat open mic ya. Ya, Pak. Mau tanya. Ya. Untuk aplikasi ini pakai aplikasi apa kamu, Pak? Pakai aplikasi yang namanya ALIS 3. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ya, kalau sudah nah di mute ya. Ya, jadi saya lanjut ya. Jadi tadi if struktur kontrol sudah pengertiannya. Sekarang apa sih bagian-bagian if struktur kontrol? Ya, jadi yang tadi teman-teman bisa lihat ada struktur kontrol if itu mempunyai 2 bagian ya. Bagian if dan bagian else. Nah, bagian if ini dijalankan jika nilainya true. Tapi bagian else itu nggak pernah dijalankan. Kalau bagian else-nya dijalankan, maka bagian if yang tidak dijalankan. Jadi kalau nilainya false, bagian else yang dijalankan, otomatis bagian if yang tidak pernah dijalankan. Jadi bagian if dan else itu di bagian statement dapat berisi struktur kontrol if lainnya yang di nesting. Jadi selain tadi struktur kontrol bersyarat, if dan else ini bisa ada if struktur kontrol ini juga bisa bersarang. Jadi di dalam if nanti teman-teman di sini yang saya tunjukkan. Nah, di sini ada if ya, if is true then. Nah, di sini drop statement her. Nah, ini teman-teman bisa masukkan lagi if struktur kontrol ya. Jadi if-nya itu bersarang ya, atau if struktur kontrol bersarang bisa ya. Jadi bukannya struktur kontrol tapi if itu juga bisa ya. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jadi pasti ada bagian if dan else-nya. Tapi di sini kayak on off-nya ya. Jadi kalau di if-nya on, di otomatis di else-nya off. Kalau di if-nya off, otomatis di else-nya on gitu. Seperti itu konsep if struktur kontrol. Nah, bagaimana cara kerja if struktur kontrol? Jadi if struktur kontrol ini merupakan sebuah pengambilan keputusan berdasarkan kondisi. Jadi untuk if struktur kontrol dapat direpresentasikan dengan menggunakan alur proses ya. Jadi gimana sih cara menggunakan atau cara kerja if struktur kontrol? Jadi biasanya dapat direpresentasikan dalam bentuk alur proses. Apa sih itu alur proses, Pak? Alur proses itu adalah representasi grafis dari sebuah model proses. Jadi teman-teman buat dulu modelnya kayak gimana.
biasanya menggunakan bentuk untuk mewakili tindakan dalam modelnya. Jadi mungkin teman-teman kalau sudah dapat algoritma pemrograman, teman-teman pernah buat flowchart ya. Nah, ini salah satunya, contohnya jadi contoh alur proses ya dalam if struktur control. Sebagai contoh, jika hari ini hujan, maka saya menggunakan jas hujan. Jika tidak, saya menggunakan sweater. Gimana caranya merubah contoh ini menjadi alur proses atau kasus ini menjadi alur proses ya, teman-teman tinggal buat simbol-simbolnya ya. Nah, kalau ada kata jika, maka dibuatlah segitiga ini ya, decision namanya, simbol pemberian keputusan. Nah, jika hari ini hujan, nah jika benar hujan ternyata, maka saya akan menggunakan jas hujan. Nah, berarti kita buat kalau benar melakukan ini, yang itu di mana mengenakan jas hujan. Nah, jika tidak, nah kita buat berarti kan tidak benar ya, salah. Nah, maka apa yang dilakukan? Saya akan mengenakan sweater. Nah, jadi melakukan yang mengenakan sweater. Kalau sudah semuanya, buat aja arah selesai. Nah, inilah namanya alur proses ya. Pertama, teman-teman harus buat dulu, kalau ada soal seperti ini, buat dulu alur prosesnya, baru menerapkan dalam program ya. Nah, ini contoh latihan if struktur kontrol ya, soalnya seperti ini. Jika kucing berjalan ke arah anjing, maka kucing akan berkata permisi gitu. Jika tidak, maka kucing akan lanjut berjalan. Jadi dari kasus ini mungkin teman-teman bisa analisa ya. Jadi kalau kucingnya itu pas ketemu dengan anjing, maka dia berkata permisi. Tapi kalau dia mungkin nggak ketemu sama anjingnya, terus dia anggaplah jalannya menghadap ke selatan atau ke sini, contohnya larinya, maka dia lanjut berjalan tanpa mengucapkan berkata permisi. Nah, gimana caranya? Pertama, kita buat dulu alur prosesnya ya. Jika kucing bertabrakan dengan anjing ya, itu artinya dia berjalan ke arah anjing kan pasti bertabrakan ya. Maka kita buat logikanya jika kucing bertabrakan dengan anjing, kalau benar maka dia pasti akan berkata permisi. Tapi kalau dia lain arah contohnya, dia nggak bertabrakan sama anjing, maka dianggap salah ya dari kondisi ini, maka nampilkan kucing akan lanjut berjalan. Selesai ya. Nah, inilah kita kalau sudah benar alur prosesnya, baru kita bisa melangkah ke pembuatan programnya. Ya. Nah, di sini pertama teman-teman silakan buka alis 3-nya, masukkan gerakan awal yang terjadi sebelum struktur if dijalankan ya. Jadi silakan buat dulu pergerakan kucingnya berjalan ya, move forward ya sebanyak mungkin jaraknya 10 atau berapa, silakan. Baru kita tambahkan yang namanya if struktur control ya. Setelah teman-teman menggerakkan sebuah kucingnya dulu berjalan, baru tambahkan ini if struktur control. Nah, jadi di if struktur control ini kita isikan kondisinya ya. Jika kucing ya, jika kucing is co-dealing with, itu maksudnya bertabrakan dengan dimension bernilai true, maka dia akan mundur dan menjawab excuse me atau permisi. Nah, jika dia salah, maka ya terus dia jalan 6 langkah. Ya, mungkin saya coba ya, kita buat dulu hasil dalam pemrograman ALIS 3. Saya stop lagi. Saya buat project baru. Latarnya room ya. Latarnya room, saya share lagi layarnya. Nah, ini ya. Sudah muncul ya. Jadi pertama saya masukkan objeknya dulu. Objeknya itu adalah quadruper ya. Mungkin kita search saja ya supaya lebih cepat.
namanya cat. Oke, ini ya series cat. Oke, masih loading ya. Ini dia. Kita berikan nama sama aja. Nah, kita taruh anjingnya yang tadi posisinya ya. Kita move dulu. Putar. Nah, kemudian ada dimension ya. Dimension. Nah, kita coba dia menghalangi jalan ya, menghalangi jalan kucingnya. Oke, sudah ya. Ini 2 dulu. Nah, barulah mulai kita pembuatan gininya ya, pembuatan prosedurnya. Kita balik ke code editor. Nah, tadi ya solusi pertama kita tambahkan dulu cat-nya ini ya, bergerak maju. Bergerak maju. Sebanyak 10. Nah, baru kita yang solusi langkah kedua mau menambahkan if strukturnya ini. Nah, pilih saja true ya. Nah, kalau sudah, baru kita bisa menambahkan kondisi itu. Seperti colliding white. Nah, gimana caranya nyari is colliding white-nya itu? Nah, teman-teman bisa cari di cat ini, kemudian function ya. Function, kemudian cari is colliding white. Nah, ini. Kita masukkan. Nah, di sini pilih dimension. Ya, jika bertabrakan dengan dimension, maka di sini kita tambahkan ya, do together. Bergerak mundur dan berbicara, excuse me, itu seperti itu ya. Move backward 0,25 ya. Kemudian berkata. Custom text. Ke permisi ya, permisi. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia salah, maka dia tetap move forward ya, cat-nya move forward sebanyak 6 ya, custom desimal 6. Nah, kira-kira kalau saya jalankan, ini hasilnya bagaimana? Apakah dia berjalan terus tanpa mengucapkan permisi, atau dia berjalan dan bertabrakan dengan dimension kemudian berkata permisi? Ada yang bisa jawab? Kira-kira dari apa yang saya buat ini, dia berjalan dan berkata permisi atau berjalan terus? Ada 29 orang, saya perlu jawaban 1 saja. Silakan. Berjalan dan minta permisi. Berjalan meminta permisi. Oke. Oke. Puput juga berjawab itu. Kita coba tunjukkan ya. Saya stop dulu. Saya jalankan. Oke. Berjalan terus, Pak. Berjalan terus. Oke. Kita coba ya. Sebentar, saya coba run. India. Mana dia? Sebentar ya. Nah, ini hasilnya ya. Sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, berjalan terus jawabannya. Ya, kenapa berjalan terus? Karena dia move forward 10 itu, dia posisi diamnya
bertabrakan sama dimension. Nah, coba kita rubah sekarang move forward-nya ya. Kita tunjukkan lagi. Nah, ini ya. Ini yang menyebabkan dia berjalan terus. Tapi kalau kita ganti sekarang ini, move-nya ini kita mungkin rubah berdasarkan function get div. Sorry, di dimension get div ya. Nah, ini. Oke. Sebentar. Lalu mungkin kita ganti forward-nya ini kita ganti, coba sebentar saya remove dulu nih. Ini kita ganti move to target. Kalau kita ganti ini move to target, ya kita hapus ya. Move to this dimension. Oke. Kita coba. Sebentar. Dia tidak berhenti. Okay. Kita coba perkirakan ya untuk dia ceritanya diam. Nah, oke, mungkin ya ini ya saya perkirakan objeknya menabrak dan posisinya diam. Kita tunjuk, saya masukkan 2,5 ya. Kemudian saya share dulu hasilnya. Ini bisa dilihat. Sudah dilihat? Sudah, Pak. Ya, jadi ini. Nah, kalau dia diam sudah posisi move-nya dan menabrak, baru dia menampilkan permission mundur 0,2 dan berkata permisi. Ya, jadi is colliding white itu ketika benar-benar objeknya itu bersentuhan ya. Berhentinya bersentuhan, baru dia akan menampilkan permisi itu ya, backward permisi. Nah, seperti itu, mundur dan bilang permisi. Tapi kalau berhentinya mungkin kita naikkan ini jadi 10 dan kita run, nah maka dia tembus ya, karena dia berhentinya nggak tepat di dimensionnya. Tapi kalau kita kira-kira jadi kayak 2,5, kayak tadi mana dia 2,5, saya buat. Nah, seperti ini dia melakukan mundur ya, permission seperti itu. Oke, itu tadi contoh if struktur kontrol ya. If struktur kontrolnya. Ya, nanti kalau ada yang bertanya bisa raise hand atau tulis kolom chat ya. Saya lanjut. Nah, ini ya tadi sesi bertanya. Kalau ada silakan. Jadi itu tadi pembahasan tentang if. Jadi nggak hanya bertabrakan saja yang bisa digunakan kondisinya ya.
bisa saja mungkin apa, ketika ada yang bersentuhan atau mungkin ketika tekan tombol atas maka dia ngeluarin apa informasinya gitu, kayak main game itu kan kalau tekan tombol apa itu dia bergerak kemana kondisinya. Nah itu seperti itu ya, tapi nanti untuk tombol keyboard control itu nanti ada di pertemuan selanjutnya ya. Jadi penggunaan kontrol keyboard atau mouse itu bisa diterapkan di if, tapi khusus yang sekarang ini kayak kondisi bertabrakan atau mungkin tingginya dia menyentuh angka berapa, keburamannya berapa, dan lain sebagainya. Oke, kalau belum ada yang tanyakan, saya lanjut ya. Kemudian ada while struktur control ya. Jadi while struktur control itu adalah berbeda dengan if ya. Kalau while struktur control itu menerapkan instruksi secara terus-menerus. Jadi dilakukan looping ya selama kondisinya benar ya. Ini while ini mungkin teman-teman sudah dapat di algoritma pemrograman. Jadi while itu sebuah perulangan yang berhenti ketika kondisinya bernilai false. Tapi kalau kondisinya bernilai benar, maka dia akan terus mengalami perulangan ya. Jadi harus untuk mengetikkannya harus kondisinya bernilai false atau salah. Nah, cara kerjanya ya agak beda ya tadi sama if. Jadi wajib terus mengecek kondisinya apakah nilainya true atau false. Nah, kalau dia nilainya true ya terus dilakukan perulangan ya. Terus lagi contoh 1 sama dengan 1 benar, lagi dicek 1 sama dengan 1 benar, terus itu lakukan perulangan. Nah, setelah semua instruksi pemrograman di dalam loop dijalankan, kondisi while akan dievaluasi kembali ya untuk eksekusi berulang. Nah, jadi kalau masih true ya dieksekusi lagi. Tapi kalau sudah kondisinya false ya, setelah yang kedua, ketiga baru false, maka baru akan di stop dan dilewati dan dilanjutkan untuk pernyataan program berikutnya. Itu konsepnya. Nah, ini salah satu penerapan while struktur control. Nah, kasusnya the queen bergerak maju, kecuali dia bertabrakan dengan playing card. Nah, hampir sama ya kayak tadi ya. Jika the queen bertabrakan dengan playing card, ia akan berhenti dan berbalik untuk menghadap ke kamera. Nah, jadi ketika tabrak, dia langsung berbalik dan menghadap ke kamera. Nah, jadi kita buat dulu alur prosesnya. Jadi ratu bebas, ratu ini ya ratu bebas namanya ya. Kalau ratu bebas dari tabrakan, kalau benar maka terus ratu bergerak maju ya. Ini terus bergerak maju queen-nya. Tapi kalau dia sudah ada tabrakan, maka ratu berhenti dan berbalik. Selesai. Seperti itu ya. Nah, ini ya udah ini ke sini. Menghadap kamera, nah ini bertabrakan dengan playing card, nah ini ya, kecuali dia kayak ini, queen bergerak maju kecuali jika ia bertabrakan. Nah, kalau salah kan ini masuk ke sini ya, berbalik dan berhenti. Nah, pertama teman-teman gunakan while langsung ya, beda kayak if tadi kita buat dulu prosedurnya, tapi kalau di sini kita masukkan dulu while struktur control. Baru ganti kondisi true-nya yang harus dievaluasi. Nah, seperti ini. Kemudian baru masukkan prosedur jika kondisi true. Nah, ini dia. Ya, kalau dia benar kan terus berjalan maju ya. Nah, kalau salah baru jalankan di sini. Dia menghadap ke kamera ya. Oke, kita coba lagi. Saya tunjukkan lagi. Pembuatannya. Jadi teman-teman nanti juga silakan dicoba mandiri di rumah ya dan dikumpulkan di si pandu. Jadi pertama itu ke setup scan, kita masukkan win. Oke. Kemudian playing card.
Oke, yang empty aja ya. Oke, kita geser saja queen-nya. Oke, kita coba sini. Nah, sekarang baru balik ke editor code. Oke, yang pertama kita tambahkan yang namanya while. True, oke. Kemudian kita buatkan kondisi. Kalau dia false, maka the queen menghadap ke kamera. Move turn to face kamera. Oke, sudah. Baru kita buat kondisinya. Ya, jika tidak bertabrakan, berarti ini get is colliding ya. Displaying card. Tapi yang not ya. Jadi di sini not-nya ya. Not. Ini bisa diganti dengan cara mengklik panah ke bawah. Oke. Kalau sudah, queen bergerak maju. Queen bergerak maju. Sebanyak 1. Oke. Kita coba saja. Saya run dulu. Saya share dulu. Oke, terlihat. Nah, dia nggak menghadap ke kamera ya dan berhenti ya. Kita masih ada kesalahan di pergerakan majunya ya. Kita pause dulu. Coba saya turunkan ke 0,25 ya. Karena 1 dia bergerak dan bertabrakan. Agak kelewat gitu. Oke. Oke ya, ini masih lewat. Mungkin coba saya cek dulu. Sebenarnya harus berhenti dia.
Oke, coba kita ulang. Move. Mari saya share screen dulu ya. Ini coba kita ulang buat move leading. Saya cut. Oke. Ini sebenarnya ini harus begini dia, turn to face ya. Cuman nggak ngeluarin turn to face dia. Playing card-nya kurang besar ya. Ntar dulu ya. Ukurkan lebih besar. Kita coba masih berjalan dia ya. Coba kita tabrakkan aja langsung apakah dia nggak berjalan. Oke. Jadi ini if-nya ini, condition-nya. Oke, ya. Sebentar. Coba dulu. Oke, edit code. Jika dia bertabrakan, ya ini dia. Cat is colliding. Oke, coba saya lihat dulu slide-nya. Queen heart playing 2. Oke. Ya, masih nggak jalan deh. Kebalik ya. Seharusnya dia menghadap ke kamera. Oke ya, jadi memang ini dicek harus posisinya benar-benar mulainya sudah tertabrak ya, baru dia akan menghadap ke kamera.
Oke, mungkin saya coba kembali. Scrolling ini adalah dia mengecek memang objeknya harus sudah bertabrakan dengan playing card ya. Nah, ini mungkin kalau kita coba ya, kalau kita langsung geser queen-nya ini. Nah, seperti ini. Kita stop. Kita tunjukkan hasilnya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia memang benar bertabrakan, baru dia ke rotasi atau berhenti. Jadi while ini dia mengecek kondisi baru menjalankan. Jadi di sini ketika teman-teman buat ini, kalau dari jauh dia pasti tidak berhenti, ya, kecuali kita mungkin buat kondisinya seperti ini. Oke, saya coba share lagi ke playlist-nya. Jadi kalau teman-teman mau buat kondisinya dari jauh ini, ya, wajib menambahkan ini ya, menambahkan yang kayak if tadi ya, move ya, move ke forward ya, forward, kemudian diisi distance ya ke queen. Nah, jadi kalau di sini dia bertabrakan, baru dia belok kanan. Oke, saya coba run. Seperti ini. Ya, kalau kita jalanin tadi nah, kalau tabrak dia belok ya. Ulang lagi. Belok. Nah, tapi kalau arahnya berbeda, ya mungkin coba saya rotasi sedikit queen-nya. Nah, seperti ini. Saya tunjukkan lagi. Hasilnya saya run. Oke, saya share. Nah, ini ya. Ini kalau kita nggak tabrakin queen-nya, dia berjalan. While-nya dijalanin. Nah, ini while terus jalan nih, 0,25, 0,25. Nah, seperti itu. Itu bedanya if sama while ya. Nah, ke while nggak ketemu ya terus jalan dia itu. Queen sampai lenyap dia ya. Nah, ini. Tadi kan yang terarahin gini, dia kalahin ke tingkat, ketabrak dia menghadap ke kamera. Nah, kalau ini yang saya coba nggak arahkan, dia hasilnya terus berjalan ya, while-nya berjalan berulang ya, terus-menerus bergerak maju 0,25. Oke, itu ya. Jadi itu tadi tentang while struktur control yang kasusnya ini. Nah, jadi pastikan atur posisi agar objek kondisinya true dan dapat dievaluasi. Perhatikan bahwa semua instruksi pemrograman dalam while akan dijalankan dan memastikan loop while berhenti saat kondisi while sudah bukan true. Nah, kayak tadi itu ya, saya tunjukkan that, nah dia belok. Nah, kalau dia nggak
true, kalau dia terus true ya tadi tembus tembok itu, terus berjalan. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan untuk tentang while struktur kontrol, karena materinya sudah selesai untuk hari ini. Ya, jadi kalau ada yang ditanyakan atau tidak, bisa tulis di kolom chat ya, untuk saya ketahui pemahaman teman-teman terkait perkuliahan hari ini. Jadi di sini ada 27 peserta yang hadir. Silakan mungkin sampai 15 ya, 15 jawaban teman-teman di kolom chat menyatakan tidak ada pertanyaan atau mungkin sudah jelas, silakan disampaikan juga ya. Untuk bisa saya akhiri pertemuan hari ini. Kira-kira ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa jawab juga di kolom chat. Kalau ada, silakan. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10 ya, saya perlu 15 jawaban teman-teman. Paling sedikit lah itu 15 orang. Baru 10, kurang lagi 5. Dua, 3, coba saya hitung ulang lagi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, baru 13, lagi 2, 14, oke 14, oke ya 14 ya cukup ya untuk 14 orang saja mungkin. Mungkin sebelum saya akhiri, mohon bantuan teman-teman. Saya akan lakukan dokumentasi. Mohon bantuan teman-teman untuk menghidupkan kameranya sebentar. Saya akan lakukan dokumentasi untuk perkuliahan hari ini. Oke. Oke, yang lain gimana? Revo, Vina, Pramesti, Indah, Heri, Demanius, Justina. Bisa dihidupkan sebentar kameranya. Oke. Ya, mungkin saya tidak memperlama ya. Jadi mungkin saya akan foto, saya hitung 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi tetap jaga kesehatan selama perkuliahan daring dan juga tetap semangat untuk kuliahnya agar teman-teman cepat lulus. Mungkin saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Makasih, Pak. Siang, Pak. Terima kasih ya. Makasih.